Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kemarin kita kan sudah diskusi tentang role ataupun orang-orang yang terlibat di dalam proyek tugas akhir ataupun skripsi dari seorang mahasiswa. Nah, hari ini kita mau membahas tentang bagaimana sebagai seorang mahasiswa itu mulai mengembangkan proposalnya ataupun naskah awal lah yang akan diajukan sebagai topik ataupun judul nanti kepada pihak prodi ya. Kita anggap saja ini prodi. Saya kemarin lihat-lihat di beberapa panduan skripsi itu arahnya ke prodi, bukan ke jurusan atau ke fakultas. Nah, nanti kita akan lihat di dalam materi chapter ini ada memilih subjek area ataupun peminatan kita ke arah mana. Jadi nanti kita bisa lihat di dalam computer science atau informatika itu ada apa saja. Kemudian yang mungkin yang teknik telekomunikasi bisa saya anggap agak mirip lah dengan computer engineering ya. Arahnya mungkin lebih cocok ke sana karena di dalam ACM tidak ada teknik telekomunikasi. Mungkin masuknya ke kurikula yang lain atau kurikulum yang lain. Kemudian kita juga akan lihat masalah apa yang bisa kita angkat atau yang akan kita jadikan fokus dalam penelitian kita. Jadi intinya di sini kita cari masalah lah. Kalau nggak ada masalah ya sudah, berarti nggak perlu diteliti. Jadi sekali lagi kalau Anda nanti mulai melakukan tugas akhir ataupun kalau ada PKL, praktek kerja lapangan gitu ya, intinya mahasiswa itu harus bisa cari masalah dan harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan keilmuannya, baik itu di PKL ataupun di skripsi. Nah, lebih baik lagi kalau PKL itu bisa dibawa nanti ke arah skripsi ya, itu jauh lebih baik lagi. Jadi align itu antara yang pernah dilakukan pada saat PKL sampai dengan skripsinya, bahkan mungkin nanti kerja itu sudah familiar dengan masalah-masalah yang ada. Kemudian kalau kemarin kita bicara tentang kualitas, ada penjaminnya atau ada examiner yang akan melihat bagaimana kualitas dari naskah proposal maupun skripsi Anda. Di sini juga nanti kita akan lihat dalam proposal seperti apa kualitas itu dilihat ya atau dianggap layak. Kemudian nanti Anda juga akan melihat beberapa model penulisan. Saya mungkin ambil salah satu contoh saja. Ada yang contoh memang dari buku yang kita gunakan, ada juga contoh nanti format yang digunakan salah satu program studi yang ikut di dalam program ini, dalam SIB. Kemudian nanti ada quality control dari proposal atau naskah awal atau draft gitu. Kemudian yang terakhir, memasangkan antara supervisor dan student atau dengan mahasiswanya. Ya, ini nanti kita lihatlah ada beberapa pola sebenarnya dan juga mungkin salah satu pola ini diambil oleh salah satu prodi yang ikut dalam program ini. Kita lihat dulu yang pertama, memilih subjek area ataupun peminatan kita itu mau di mana. Misalkan kita suka jaringan komputer, ya kita bisa fokus dengan masalah-masalah yang di jaringan komputer. Atau kalau misalkan kita suka di software engineering, mungkin kita bisa arahnya ke software engineering ya, atau sistem informasi gitu. Atau kalau sekarang ada beberapa kan kemarin yang saya sajikan bahwa ini loh yang lagi tren sekarang ini, kayak connected device dan IoT atau AI IoT, kemudian ada security, ada cloud, machine learning dan yang lain-lain. Nah, itu contoh-contoh area sebenarnya dalam
computer science ya, atau dalam informatika lah. Nah, ini contoh saja beberapa hal yang mungkin Anda temui. Saya ambil contoh mungkin yang paling umum ya, software engineering. Software engineering ini mungkin Anda bisa ambil dari software testingnya gitu. Anda ngelihat bagaimana software itu dites, misalkan diuji gitu ya. Tapi diuji di sini mungkin bukan hanya uji black box gitu, fungsional sudah. Gitu. Kan ada macam-macam tuh. Bisa juga UI UX-nya, user experience-nya seperti apa. Nah ini termasuk dalam bagian software testing. Ini contoh saja. Yang lain-lain Anda bisa lihat di internet, itu banyak sekali, atau di jurnal-jurnal, baik itu jurnal yang terbuka maupun yang close yang harus berbayar. Mungkin kampus Anda juga sudah berlangganan untuk jurnal-jurnal yang berbayar ya. Jadi Anda bisa lihat contoh-contoh tema atau topik yang diangkat dalam sebuah penelitian. Nah, di sini saya ambil contoh simple saja. Sebentar. Ini saya ambil contoh yang computer science ya. Ini warnanya kuning. Kuning apa orange itu ya? Ya, anggap aja kuning tua lah. Nah, kalau kita lihat dari chart ini saya ambil dari bahannya ACM. Yang kita bisa fokuskan kalau untuk computer science, semua kalau untuk profesional dan sosial isu itu ini ya, sama semua untuk level yang ini. Nah, untuk computer science yang bisa kita lihat di sini fokusnya ini, kemudian ini yang warna kuning-kuning ini ya, yang berada di pojok-pojok ini, ya itu bisa kita ambil. Walaupun sekarang boundariesnya seperti yang Anda ingat kemarin ya, boundariesnya itu sudah tidak terlalu rigid atau tidak terlalu saklek gitu. Jadi bisa sederhana. Sebentar, kok ini salah ya? Ini nggak masuk ya. Jadi sekali lagi tidak harus yang saya kasih warna merah ini. Jadi karena pembatasannya sekarang sudah putus-putus atau sudah tidak ada boundaries lagi, Anda bisa lebih fleksibel sebenarnya mengambil area-area yang mau Anda teliti. Nanti akan ada dalam slide ini, lebih baik Anda meneliti area yang memang Anda sukai atau Anda kuasai. Nanti ya, kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, kalau untuk yang teknik telekomunikasi mungkin agak dekat dengan computer engineering. Kalau kita lihat ini subjek-subjek computer engineering. Dari situ. Kemudian mana lagi ya? Oh, ini embedded system. Sorry, sampai sini aja. Atau include ini. Ya, embedded system. Ya, ini topik-topik yang umumnya di computer engineering bisa diambil. Sekali lagi tidak terbatas dengan yang saya highlight atau yang saya tandai, karena boundariesnya ataupun batasan-batasannya sudah kabur sekarang, bisa dipadukan. Bahkan suatu saat mungkin Anda akan ketemu dengan cabang ilmu di luar dari program studi Anda atau fakultas Anda. Ya, kita akan lihat nanti di slide yang berikutnya itu ada kok keterangan di mana suatu saat Anda mungkin bisa berkolaborasi dengan fakultas lain atau dengan program studi yang lain dalam membuat tugas akhir ya, apalagi tugas akhirnya berkelompok. Nah, ini diagram alirnya untuk membuat proposal secara general, secara umum. Pertama kita pilih dulu peminatan kita mau kemana. Yang software engineering bisa ke arah software engineering, yang database mungkin bisa fokus dengan masalah-masalah database, yang di jaringan mungkin bisa
lebih concern dengan kemajuan teknologi jaringan komputer yang ada sekarang. Nah, jadi Anda bisa fokus dengan masalah-masalah yang ada, sekaligus nanti Anda juga mempersiapkan literatur ataupun referensi yang mau Anda pelajari atau Anda gali lebih dalam. Kemudian ketika Anda sudah tahu masalah apa yang Anda angkat, tentu saja ini mungkin berasal dari, bisa jadi dari PKL Anda kemarin, Anda praktek kerja lapangan di suatu tempat, ternyata ada masalah yang bisa Anda bawa ke arah skripsi, ke arah tugas akhir, atau setelah Anda membaca banyak literatur, banyak jurnal, banyak proceeding, ataupun buku-buku, Anda ternyata menemukan sebuah masalah yang belum terselesaikan, atau masalah yang nanti akan Anda gunakan di dalam topik penelitian Anda. Anda bisa fokus ke masalah tersebut. Memilih salah satu atau dua atau tiga mungkin yang bisa Anda selesaikan di dalam bidang ilmu yang, dalam bidang peminatan yang Anda angkat di topik penelitian Anda. Nah, kemudian nanti ide dari proposal Anda ini akan dilihat apakah itu layak atau tidak ya. Apakah layak atau tidak. Ya, ini pertama mungkin Anda dulu yang akan menilainya. Tidak selalu harus dosen penguji ataupun dosen pembimbing, ya, examiner ataupun supervisor Anda, tidak selalu seperti itu. Anda bisa timbang-timbang sendiri dulu. Layak atau enggak ini? Sesuai enggak dengan grade-nya S1? Tidak terlalu gampang, juga tidak terlalu susah, di mana itu bisa menghabiskan waktu Anda untuk mengerjakan. Kalau menurut Anda ini sudah oke, fine, ya Anda bisa mulai menulis dan juga menyelesaikan proposal Anda, kemudian Anda submit ke program studi. Anggap saja ini administrasi di program studi semua ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bisa jadi dalam kondisi tertentu ternyata subjek area Anda ataupun peminatan itu combine atau gabungan. Tadi kita lihat di sini mungkin ada beberapa yang intersection, gabungan. Seperti ini ya, ini mungkin bisa gabungan-gabungan. Ini juga gabungan, kemudian di sini juga ada gabungan. Jadi sekali lagi boundariesnya tidak saklek. Ya, contoh aja IoT, gabungan antara AI dengan IoT. Mungkin suatu saat Anda akan bertemu dengan bidang ilmu lain. Contoh ketemu dengan biologi gitu, ketemunya jadi bioinformatik. Jadi sekali lagi topik-topik yang menarik itu biasanya topik-topik yang kolaborasi atau kolaboratif, bisa dikerjakan bareng dengan pihak lain atau dosen pembimbingnya double ya, maksudnya dosen pembimbingnya nanti kan dikasih dua tuh, satu bisa dari informatika atau satunya dari cabang ilmu lain. Nah, di kampus saya salah satu bimbingan saya dulu pernah karena dia ngambil tentang fuzzy untuk controller jamur gitu ya, untuk rumah pembiakan jamur seperti itu. Jadi pembimbing keduanya dari biologi yang memang concern ke bidang ini ya, budidaya jamur. Pembimbing pertamanya dari informatika. Nah, ini akhirnya digabung pembimbingnya antara orang informatika dengan orang biologi. Ya, walaupun ini bukan bioinformatik seperti sekarang, kebanyakan kan genom, gen gitu. Tapi model-model seperti itu bisa dilakukan. Ini kemarin juga seperti yang ditanyakan salah satu rekan Anda, gimana kalau misalkan di kampus kita atau di prodi kita nggak ada Pak yang concern dosennya di bidang itu, ya bisa ngambil dari luar. Kalau di kami di Informatika Mula Warman, kita punya kebijakan dosen pembimbing boleh dari luar dengan syarat hanya bisa untuk dosen pembimbing kedua. Kalau misalkan dosen pembimbing yang bidang ilmunya itu ternyata tidak ada di prodi kita, jadi kita bisa ngambil dari internal di dalam kampus maupun di luar kampus. Misalkan Anda ambil dari pemerintahan atau Anda ambil dari industri gitu ya, ambil dari Huawei misalkan, kalau ada yang mau gitu ya membimbing, itu akan jauh lebih baik.
di luar negeri itu hal yang biasa. Perpaduan atau kolaborasi dengan pihak-pihak dari luar prodi ataupun luar kampus, dan itu yang lebih memperkaya penelitian kita. Itu yang lebih diminati sebenarnya untuk saat ini. Walaupun penelitian di murninya, maksudnya di core keilmuannya juga ada gitu, tapi biasanya kalau sudah implementatif arahnya lebih banyak kolaborasi dengan pihak luar. Ya contohnya bioinformatik, ini kombinasi antara computer science dengan biologi. Nah, ada baiknya Anda memulai lebih awal ya, start early. Jauh-jauh hari Anda sudah mempersiapkan, itu akan jauh lebih baik. Semakin panjang persiapan Anda, seharusnya akan semakin baik atau semakin berkualitas penelitian Anda. Jadi jangan nunggu semester depan, misalkan baru bisa ngambil tugas akhir, baru semester depan persiapan. Nah, saya kadang menyarankan mahasiswa itu di tahun ketiganya itu sudah mulai siap-siap untuk tugas akhir, sudah mulai harus banyak baca literatur, sudah mulai harus lihat topik-topik yang mungkin bisa diambil sebagai tugas akhir, ya. Tidak perlu menunggu misalkan semester depan nih Pak, saya baru bisa ngambil SKS tugas akhir, nggak perlu nunggu itu. Kalau bisa curi-curi start dari awal itu jauh lebih baik. Nah, ini juga akan membuat Anda bisa memperbaiki ide, memperbaiki masalah yang Anda ambil itu dengan solusi apa, itu bisa Anda lebih pertajam, itu bisa lebih fokus. Jadi ketika waktunya Anda memang harus submit proposal atau konsultasi langsung dengan pembimbing, Anda benar-benar sudah siap. Nah, jadi Anda bisa juga nanti karena sudah starting lebih awal, Anda punya banyak waktu untuk melakukan identifikasi dan juga mengecek sumber-sumber penting yang mendukung topik yang Anda ambil. Bisa jadi kalau misalkan dalam bidang machine learning atau AI atau data science, Anda sudah punya persiapan dataset. Kadang dataset ini cocok-cocokan gitu ya. Tidak semua dataset itu sesuai dengan penelitian Anda. Nah, ini Anda bisa persiapan dari awal. Atau mungkin tidak ada dataset yang bisa Anda peroleh, Anda mungkin perlu mengambil data dari satu institusi, Anda juga bisa persiapkan dari jauh-jauh hari, melihat kemungkinannya, wah kayaknya susah gitu. Nah, ini kan kadang di beberapa tempat itu data itu susah diperoleh karena mungkin tipikal institusinya perlu izin ini, izin itu, gitu. Sehingga kalau misalkan Anda sudah jauh-jauh hari mempersiapkan itu, begitu hari H atau semester H Anda mulai mengambil tugas akhir, itu sudah tidak ada masalah lagi, gitu. Nggak kepotong waktunya untuk sibuk mencari-cari data. Jadi Anda bisa concern dengan bagaimana menyelesaikan skripsi Anda ataupun fokus pada hasilnya. Nah, ini yang sebentar nih kayaknya belum saya bold. Ini penting. Jadi informasi ini bukan hanya dari buku. Biasanya kalau untuk tugas akhir, itu Anda diminta membaca jurnal maupun Anda diminta untuk membaca proceeding. Jurnal atau proceeding yang nanti akan jadi daftar literatur yang akan Anda gunakan dalam mendukung ataupun merumuskan masalah yang akan Anda angkat dalam penelitian Anda. Nah, mungkin Anda punya perpustakaan di kampus, tapi kadang perpustakaan ini, ya saya juga agak heran ya, mostly ke perpustakaan kalau di Indonesia itu kurang oke lah. Artinya
dari sisi literatur mungkin kurang, kemudian dari jurnal yang dilanggan mungkin tidak terlalu banyak, sehingga mahasiswa agak kesulitan untuk memperoleh literatur. Bahkan beberapa mahasiswa saya lihat di luar negeri pun, maksudnya di ini ya, di benar-benar di luar negeri, di entah di negara mana gitu. Saya ada ikut grup salah satu beasiswa lah, kira-kira seperti itu. Sering kadang minta carikan artikel, kadang minta carikan paper atau jurnal dari publisher tertentu. Ya, walaupun itu ini ya, universitas yang ada di luar negeri, entah universitasnya tidak melanggan publishernya atau ada hal yang lain. Nah, jadi sekali lagi terkadang mungkin perpustakaan kita tidak mendukung itu, jadi Anda bisa cari-cari juga dari tempat lain gitu ya. Makanya di sini disebutkan lebih baik Anda memulainya lebih awal. Siapa tahu Anda perlu jurnal atau proceeding yang memang untuk mendukung Anda dalam penelitian, Anda bisa tanyakan jauh-jauh hari atau Anda bisa cari jauh-jauh hari. Nah, kalau misalkan Anda suatu saat diminta oleh dosen Anda, supervisor ya maksudnya, cari literatur yang mendukung gitu, di perpustakaan gitu ya. Misalkan kalau ITTP kan itu udah spesifik ya, Institut Teknologi itu berarti memang spesifik. Beda hal kalau di universitas itu kan jauh lebih umum. Bisa jadi kalau spesifik biasanya sih subjek areanya juga spesifik. Tapi kalau di universitas itu cenderungnya umum ya, hampir semua bidang ilmu ada. Ya, saya ambil contoh di kampus saya saja, maksudnya kampus saya dulu kuliah. Sebentar, saya buka. Ya, ini contoh saja. Kebetulan kalau di kampus saya ini jurnalnya cukup lengkap, tapi umum ya. Jurnalnya umum. Jadi ada dari ini contoh yang ini kedokteran hewan cocok masuk di situ, aquaculture ini untuk perikanan dan yang lain-lain karena modelnya umum gitu. Nah, dari sini kita bisa cari yang spesifik buat komputer. Misalkan kalau komputer kebanyakan di IEEE atau IEEE Explore. Nah, ini yang biasa rujukan orang-orang komputer tuh rata-rata ke arah sini ya, ke IEEE. Walau kalau Anda mau pakai Science Direct gitu, ya Science Direct seperti ini ya boleh gitu. Atau yang general gitu, Springer Link ya juga silahkan. Atau satu lagi mungkin Gestor ya. Gestor. Ya. Ya ini general ya, Gestor, Springer Link, Science Direct ini contoh-contoh penyedia jurnal ataupun proceeding atau buku juga, e-book juga mereka ada di sini. Ini general artinya semua cabang ilmu ada gitu. Tapi kalau Anda memang mau mengkhususkan di bidang computer science, elektronika, sistem kontrol ataupun yang terkait dengan komputasi, arahnya di sini IEEE Explore ini. Jadi ini yang biasa saya pakai. Pertama saya nyarinya di sini, baru saya nyari yang lebih global di Science Direct atau yang lain-lain. Ya, ini contoh saja. Kebetulan di perpustakaan tempat saya dulu kuliah cukup mendukung lah. Jadi bersyukurlah kalau perpustakaan Anda ini ternyata memang mendukung Anda ya. Nah, mungkin ada satu saat Anda tidak bisa menemukan literatur ini di perpustakaan. Nah, mungkin ini bisa Anda tanyakan kembali. Mungkin Anda memilih subjek area yang terlalu baru.
yang terlalu kekinian lah, yang sangat ya istilah kalau novel ini masih sangat baru. Misalkan kalau yang paling baru 6G gitu. Ya, kalau kita bicara tentang 6G atau Wi-Fi 7 gitu ya. Wi-Fi 7 ini kan masih baru banget. Terlalu baru. Ya, ini juga tidak terlalu cocok. Mungkin Anda pakai untuk program S1 ini, Bachelor Science atau Master Science Project. Jadi tidak terlalu cocok untuk master dan bachelor. Ya, ini levelnya kalau novel itu biasanya untuk project-project S3 atau PhD. Atau Anda salah cari tempat, salah tempat nyari gitu, salah tempat nyari. Ya, salah tempat. Tadi Anda nyarinya di sini, Anda milih ternyata di jurnal ya ini misalkan di sini, oh ini buku ya, jurnal ini misalkan Animal Health and Production Compendium ya, ini berarti buat kedokteran hewan ya, ini salah tempat nyarinya sebenarnya. Perpustakaannya sudah benar, perpustakaan universitas gitu, tapi Anda salah tempat. Oh, sorry, belum lihat ya. Oh, ini, sebentar. Nah ini contohnya Anda salah masuk ke sini gitu. Dan ini ternyata bisa jadi topik yang Anda cari nggak ada di sini karena ini dikhususkan untuk kesehatan hewan nih. Ini untuk peternakan atau untuk kedokteran hewan masuknya ke sini. Atau yang terakhir, ya, kalau bukan Anda salah tempat, Anda salah perpustakaan. Ya ini yang paling konyol mungkin yang bisa terjadi. Ya, bisa terjadi ke siapa saja. Mungkin Anda salah masuk perpustakaan. Perpustakaan kalau spesifik ya mungkin tidak menyediakan buku atau jurnal ataupun proceeding yang memang ada di bidang ilmu Anda. Saya ambil contoh gini, kadang setiap fakultas atau setiap program studi itu punya perpustakaan masing-masing ya. Suatu saat mungkin Anda salah masuk perpustakaan itu, ternyata perpustakaan contoh apa ya yang spesifik. Ya mungkin sama-sama institut kali, institut ilmu pemerintahan gitu. STPDN misalkan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Negeri atau STAN gitu. Ya itu kan sudah spesifik ya, sudah spesifik keilmuannya. Atau sekolah yang punyanya BPN itu Badan Pertanahan, Anda masuk ke situ mungkin Anda nggak akan ketemu subjek yang Anda cari, Anda tidak akan ketemu jurnal ataupun proceeding ataupun buku-buku yang Anda cari. Ya mungkin Anda salah masuk perpustakaan. Ya kalau begitu Anda bisa list kembali, Anda mau nyari di tempat yang sesuai lah dengan cabang ilmu Anda. Lebih sebenarnya lebih ini ya, lebih aman kalau mau main aman sih. Kalau main aman lebih baik masuk ke perpustakaan yang memang general cabang keilmuan. Universitas itu general. Semua ada di situ. Politeknik asal tidak ada spesifik ya politeknik apa gitu. Kalau dia politeknik secara umum, maka Anda bisa masuki perpustakaan. Tapi kalau Anda masuk ke perpustakaan yang cabang ilmunya sudah spesifik, misalkan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh pemerintahan seperti STPDN atau IPDN gitu, ya jelas dalamnya adalah buku-buku ilmu pemerintahan, kemungkinan terbesarnya itu. Atau Anda masuk ke STAN gitu ya, punyanya Kementerian Keuangan, ya mungkin dalamnya ada buku-buku perencanaan, buku-buku tentang keuangan dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi penting untuk Anda memilah dan memilih tempat yang tepat untuk mencari ini tadi, mencari informasi yang bisa Anda gunakan dalam penelitian Anda. Nah, subjek area ini pada satu titik Anda yang harus memutuskannya. Jadi Anda yang harus memutuskannya. Ini adalah keputusan Anda. Walaupun itu dikasih oleh dosen pembimbing,
itu kan tidak harus Anda okekan atau tidak harus Anda terima. Sekali lagi tidak harus Anda terima, karena ini adalah hidup Anda, ini adalah jalan ninja Anda lah nanti sampai dengan Anda lulus. Nah, ini yang paling penting, yang tadi saya sebut-sebut, dan juga kemarin Anda bisa fokus ke area yang betul-betul Anda sukai atau Anda kuasai. Dan Anda harus bisa menggali lebih dalam masalah-masalah yang ada di situ dan juga sumber-sumber yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau Anda sudah suka dengan subjek areanya, Anda sudah suka dengan minat topik yang Anda ambil, pastinya ini akan punya efek positif pada keseluruhan proses tugas akhir Anda. Nah, selain suka, Anda juga harus punya skill di situ. Jadi Anda harus punya skill yang memang diperlukan. Kalau misalkan di jaringan, Anda bisa config jaringan, Anda bisa programming di jaringan, Anda tahu alat-alat apa aja yang ada di jaringan. Kalau misalkan Anda suka software engineering, Anda harus tahu bagaimana proses software engineering, tahu menggunakan tools baik untuk manajemen proyek software atau tools-tools yang digunakan untuk mendevelop sebuah software atau IDE ya, IDE software gitu, misalkan pakai Visual Studio atau pakai Anaconda buat Python dan yang lain-lain. Ya, jadi bukan hanya suka saja, tapi Anda tidak menguasai tools-nya atau skill atau keterampilannya, itu juga perlu ya. Jadi dua-duanya harus balance. Anda suka plus Anda juga menguasai keterampilan dan juga pengetahuan yang ada di subjek yang Anda pilih atau yang Anda minati. Nah, tadi ada saya sebutkan bisa jadi area yang Anda ambil itu kombinasi gitu ya. Tapi sekali lagi terkadang ini tidak kita rekomendasikan. Terkadang ini mungkin untuk sebagian mahasiswa agak berat ya. Entah itu berat karena harus belajar kembali di area yang lain, karena ada 2 area ya, bisa jadi lebih, dan juga bisa jadi kompleks yang diambil. Ya, contoh yang paling sederhana tadi saya sebutkan AI dan IoT. Anda harus belajar AI, Anda juga harus belajar IoT. Kalau sudah punya modal dasar itu AI ini harusnya kan udah basic ya, sudah jadi mata kuliah wajib lah. Harusnya sudah dikuasai, sudah biasa lah artinya, karena sudah dikuasai. Tinggal nambahin yang IoT-nya gitu. Ya, tinggal tambah yang sebelah sininya. Harusnya nggak ada masalah sih kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk 5 tahun yang lalu masih ya, AI mungkin masih belum jadi mata kuliah wajib, ditambah dengan IoT lagi masih baru-baru gitu, ya mungkin akan kesulitan. Tapi kalau sekarang saya rasa combining seperti ini nggak terlalu bermasalah. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan panduan buat mahasiswa. Anda bisa tanyakan kepada diri sendiri. Dari sekian mata kuliah yang pernah Anda ambil, mata kuliah mana yang menurut Anda paling jago, Anda paling bagus nilainya, gitu. Nggak pernah dapat jelek dalam hal ujian kuis harian gitu atau kuis chapter atau UAS dan UTS. Nah, ini bisa jadi modal Anda sebenarnya. Terus subjek mana mungkin yang dari perkuliahan Anda itu yang Anda mungkin agak kurang gitu. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan. Oh, kalau saya kuatnya di mata kuliah yang terkait dengan hardware, jaringan komputer, saya agak kurang di situ. Dicek. Mungkin yang terkait dengan database, itu perancangan database atau database terdistribusi, lebih baik nilainya di situ, ya Anda bisa fokus areanya ke arah situ. Nah, itu jadi pertimbangan. Atau yang ini sempat
saya sampaikan di temu-temu awal kita, mana subjek atau mana bidang ilmu yang di masa depan itu akan menjual. Kemarin kita sudah lihat kan di data World Economic Forum di tahun 2025 itu connected device, IoT, security, machine learning, cloud computing, big data itu adalah subjek area yang di masa depan akan banyak sekali dibutuhkan oleh dunia industri. Ya, Anda mungkin bisa mulai belajar dari sekarang. Sekali lagi mulai belajarnya dari sekarang, bukan menunggu Anda ngambil SKS tugas akhir baru mulai belajar. It's too late itu. Jadi di sini sekali lagi saya tegaskan, semakin Anda bisa memulai segala sesuatunya lebih awal akan semakin baik. Nggak ada ruginya gitu. Walaupun nanti mungkin bisa jadi satu titik mungkin tidak terpakai pas pada saat Anda mengambil tugas akhir. Maybe Anda pindah haluan ya, tapi nggak masalah menurut saya. Kalau kita mempelajari suatu ilmu itu tidak akan terbuang sia-sia lah. Suatu saat mungkin akan terpakai ya, kalaupun tidak terpakai nggak ada masalah gitu ya. Biasa jadi nanti ada hubungannya dengan hal-hal yang lain atau minimal kita bisa tahu gitu ya. Kita tidak bodoh untuk hal yang itu. Minimal memintarkan kita di hal yang tersebut yang kita pernah ambil. Berikutnya setelah kita memilih area kita, kita bisa fokus dengan masalah-masalah yang mungkin kita temukan dari area tersebut. Kayak di jaringan komputer misalkan, sekarang banyak pengembangan di software defined network, di mana dengan SDN ini kita bisa membuat seluruh device jaringan yang ada itu kita kelola dengan satu konsol ya, kita kelola dengan by programming misalkan, kita push settingnya ke semua device. Walaupun device itu beda-beda ininya, beda-beda CLI-nya, tapi kalau sudah pakai SDN dan juga protokolnya terbuka, syaratnya kan protokolnya harus terbuka ya. Kalau misalkan semua pakai OSPF untuk dynamic routing di internal ya kita nggak ada yang beda gitu. Pastinya semua sama, walaupun mungkin settingannya di Cisco lain, di Mikrotik lain, di Huawei lain. CLI-nya beda, tapi kalau protokolnya sama, paket datanya pasti sama. Behavior-nya, cara routernya bekerja itu pasti sama semua. Karena nggak mungkin berbeda ya kalau sudah pakai open protokol yang terstandar gitu, pasti akan sama semua. Walau settingannya beda. Nah ini kita bisa gunakan SDN, Software Defined Network, OpenFlow buat mengatur device-device tersebut dengan satu kali programming sudah bisa kita pakai untuk semuanya. Jadi kita nggak repot-repot harus menguasai CLI Juniper, misalkan CLI-nya Cisco, CLI-nya Huawei, CLI-nya Dell dan yang lain-lain. Ya, kita bisa push dengan menggunakan command yang sama gitu, karena protokolnya sama. Nanti kita mau cari masalah apa di situ ya? Masalahnya mungkin pada saat kita nge-push setting atau config itu ke masing-masing device, mungkin saja kita mau hitung berapa lama config itu bisa diakuisisi atau bisa di-runningkan oleh device tersebut. Nah itu kan bisa jadi belum pernah ada yang menghitung itu. Bisa jadi itu hal yang menarik gitu. Seberapa cepat config itu bisa di-runningkan. Nah, kita mau cari atau kita mau teliti di situ. Kita mau lihat seberapa cepat config itu bisa diakuisisi dengan OpenFlow misalkan ke arah device-device network yang ada di dalam satu institusi. Ya artinya kan semakin cepat update konfigurasi, semakin cepat dirunningkan, semakin cepat juga layanan itu bisa dihantarkan kepada klien atau user. Nah itu yang mau kita selidiki atau itu yang mau kita jadikan topik dalam tugas akhir kita atau dalam skripsi kita. Ya, bisa seperti itu ya. Contoh saja itu. Nah kalau di sini contohnya tentang database ya, bisa Anda baca sendiri.
Kemudian biasanya juga kita akan melihat masalah ini dalam hal yang general, ya. Hal yang keumum dulu, yang umum gitu. Tadi sebenarnya secara umum masalahnya setiap device network itu punya CLI masing-masing, punya command line masing-masing. Itu masalahnya gitu. Kemudian masalah yang kedua, kalau ada 10 merek yang ada di dalam institusi gitu, dalam sebuah perusahaan misalkan, maka si admin harus menguasai 10 bentuk CLI. Padahal dalam implementasinya semua pakai protokol yang sama, protokolnya OSPF. Ya ini kita mengeneralkan masalah dulu. Jadi nanti spesifiknya bisa kita sampaikan. Kita mau lihat apakah dengan OpenFlow, dengan SDN, kita bisa membuat konfigurasi itu jauh lebih cepat, sehingga bisa dirunningkan dengan cepat, dan klien juga bisa lebih cepat menerima layanan-layanan yang ada di jaringan komputer di suatu perusahaan. Ya ini masalahnya jauh lebih spesifik. Jadi nanti ya modelnya eksperimental ya penelitiannya ya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis penelitian di slide yang agak depan-depan lah. Seperti apa saja model-model penelitian yang ada. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh student atau mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah di dalam suatu subjek area atau dalam satu bidang ilmu. Sorry, bukan bidang ilmu ya. Lebih cocoknya mungkin mata kuliah tertentu lah. Mata kuliah misalkan jaringan komputer atau rekayasa perangkat lunak atau database dan yang lain-lain. Anda bisa menanyakan kepada diri Anda sendiri, apa yang ingin Anda perbuat di dalam area tersebut, atau Anda ingin ngapain sih sebenarnya, apa yang ingin Anda selidiki atau Anda pelajari atau Anda teliti di sini. Nah, kemudian kalau juga masih bingung, Anda bisa membaca banyak literatur, jurnal, proceeding, buku-buku dan yang lain-lain. Diharapkan kalau Anda sudah menguasai subjek area tersebut, harusnya Anda bisa melihat dari setiap proceeding, dari setiap jurnal maupun buku yang Anda baca, plus mungkin dengan hal-hal yang pernah Anda lihat di dunia nyata ya, baik itu di tempat Anda waktu PKL atau mungkin di sekitar rumah Anda atau di kampus Anda akan melihat ada masalah yang mungkin bisa Anda selesaikan dengan solusi-solusi dari literatur yang pernah Anda baca. Saya ambil contoh aja tadi, misalkan di kampus itu punya berbagai macam device network dari berbagai macam merek, padahal protokolnya terbuka gitu, protokolnya sama-sama pakai OSPF misalkan untuk koneksi antar device dan koneksi di internal ya. Tapi kenapa settingnya beda-beda gitu, cara men-settingnya maksudnya, CLI-nya beda-beda gitu. Padahal protokolnya terbuka. Bayangkan kalau misalkan ada ratusan device yang harus disetting OSPF dengan berbeda merek semua, admin pasti akan kerepotan. Ya, kenapa kita tidak menggunakan solusi? Nah, ini solusinya mungkin Anda bisa ketemu pada saat Anda membaca literatur-literatur yang mendukung. Solusinya pakai aja SDN dan OpenFlow. Sehingga semua cukup satu kali setting, bisa di-push konfigurasinya ke seluruh device itu, karena ya protokolnya tadi terbuka. Nah, kalau Anda sudah punya ide, sudah punya masalah yang ingin Anda angkat, mungkin Anda bisa lihat-lihat calon pembimbing skripsi Anda. Nah, biasanya kadang supervisor ini kalau misalkan memang itu di bidang ilmunya, mereka akan menyampaikan juga ketertarikan mereka ya, dan juga menyampaikan bahwa ide Anda
ataupun masalah yang Anda angkat plus dengan solusi yang sementara ini Anda miliki itu layak untuk dijadikan judul skripsi gitu, atau proposal. Nah, mungkin juga pada saat Anda PKL, Anda ketemu masalah juga yang bisa Anda selesaikan dalam tugas akhir Anda ya. Pada saat di PKL, waktunya kan mungkin terbatas ya, PKL 3 bulan, atau di tempat saya tuh cuma 1 bulan malah, menurut saya ya kurang. Tapi Anda mungkin ketemu masalah-masalah yang bisa Anda selesaikan nanti sebagai modal Anda di tugas akhir. Nah, masalah-masalah ini mungkin bisa Anda bantu untuk diselesaikan dengan hasil dari baca-baca literatur yang ada. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan juga di depan. Kalau Anda mau bikin skripsi, jangan nekat dengan hal-hal yang Anda belum memiliki skill-nya ataupun pengetahuan. Pak, saya kemarin lihat presentasi Bapak tentang pekerjaan di masa depan itu, ternyata semua yang Bapak sajikan saya belum punya skill-nya, Pak. Nah, kalau kemarin kan juga ada saya sebutkan tuh, berapa lama Anda harus mengakuisisi teknologi-teknologi yang ada. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Mumpung belum tugas akhir, Anda bisa siapkan skill-nya dari sekarang. Termasuk Anda ikut SIB ini dengan menguasai beberapa knowledge di bidang jaringan, sebenarnya salah satu modal juga untuk persiapan Anda di masa depan, ya, pekerjaan di masa depan. Ya, jadi kembali lagi ke yang slide awal tadi, start earlier, mulai lebih awal itu Anda bisa punya waktu untuk mempersiapkan skill apa saja yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas akhir Anda. Nah, kemudian kalau Anda sudah ketemu masalah, sekali lagi cari masalah ya memang. Ya, tugasnya mahasiswa adalah cari masalah. Anda cek apakah memang masalah itu layak gitu ya untuk diteliti. Jadi bisa dicek, oh ini memang layak untuk diteliti. Ya, untuk sementara ini hipotesa Anda gitu, atau ini adalah keputusan sementara ya. Nanti untuk lebih lanjut biasanya akan diputuskan oleh supervisor dan juga examiner kalau ada ujian proposal. Tapi jangan khawatir, tidak usah merasa ragu ataupun merasa khawatir yang berlebihan ini nanti diterima atau enggak ya. Enggak perlu sampai setakut itu ya. Jadi ide awal itu nanti suatu saat akan bisa di refining, bisa diasah kembali, bisa dipoles kembali sampai dengan jadi ide yang benar-benar matang, yang memang itu layak untuk diajukan sebagai judul sebuah skripsi. Nah, ada beberapa model proyek tugas akhir yang bisa kita ambil ya di sini. Ada sifatnya deskriptif, nanti kita lihat detailnya di slide yang ke depan. Kemudian juga mungkin terkait dengan teori, atau kita mau implementasi dari teori. Kita mau membuktikan teori tertentu, kita aplikasikan atau kita simulasikan, atau kita lakukan eksperimen. Kemudian juga bisa perbandingan antara teori dengan praktek. Ya, bisa jadi ini paduan dari keempat-empatnya. Jadi bisa jadi paduan dari keempat-empat. Ya, kebanyakan biasanya lebih dari satu. Jadi bisa jadi lebih dari satu yang ada dari 4 tipe ini. Nah, kita lihat dulu yang pertama, descriptive project. Ya, di sini biasanya kadang ada state of the art. Ya, maksudnya state of the art itu
sudah paling canggih lah istilahnya, sederhananya gitu. Jadi kalau ada istilah state of the art dari suatu teknologi, itu artinya dia adalah yang paling canggih untuk sementara ini. Nah, kalau terkait dengan proyek penelitian, ya bisa jadi mungkin Anda meneliti sesuatu yang sudah paling canggih untuk sementara ini. Kalau tadi saya ambil contoh 5G misalkan, ya untuk sekarang ini masih 5G. Kita tidak bicara yang 6G ya, karena 6G mungkin levelnya tidak layak atau terlalu tinggi, bukan tidak layak Anda nggak bisa, tapi ya itu pasti akan menghabiskan banyak waktu Anda. Anggap 5G gitu, yang akan mau digelar. Nah, kita bisa ambil 5G ini sebagai topik. Terus kita lihat 5G ini mau kita ambil apa masalahnya atau problem, latensinya kah gitu, atau coveragenya, atau kalau dibilang 5G ini mampu menampung 1 juta device dalam 1 kilometer persegi, mungkin kita mau ukur betulankah dengan kondisi yang ada. Jadi kita lihat kondisi alamnya ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi koneksi yang ada, entah itu tempatnya cukup lembab, misalkan kayak di Kalimantan itu kan hutan hujan tropis gitu ya. Nah, mungkin ada pengaruhnya kelembapan dengan jumlah device yang bisa di cover oleh 5G. Nah, itu kan sebenarnya menarik ya untuk diteliti. Belum ada penelitian yang ke arah situ. Walaupun penelitiannya sederhana gitu. Kita mengonekkan 1000 device misalkan gitu. 1 juta tadi, 1 juta device dalam radius 1 kilometer persegi, sanggup nggak perangkat 5G BTS gitu untuk menghandle 1 juta device-nya tersebut. Biasanya device IoT ya, kayak gitu. Nah, ini kan gabungan tadi, IoT dengan seluler atau teknologi jaringan di bidang seluler. Nah, di sini ada beberapa contoh proyek yang deskriptif. Contoh pertama ini tujuannya untuk membandingkan dan mengkategorisasikan proyek penelitian sebelumnya dalam sebuah subjek area. Nah, misalkan ini melakukan kategorisasi. Ini contohnya apa ya? Kalau realnya, ya misalkan kita bisa mengelompokkan algoritma yang terkait dengan vision, misalkan computer vision gitu, atau kalau di machine learning itu ada yang supervised, ada yang unsupervised gitu. Kita bisa kategorisasikan seperti itu, contoh sederhana saja. Ada yang tanya, tugas akhir saat implementasi. Oke. Nanti akan saya jawab ya, ini ada pembahasannya di slide yang berikutnya. Kita lihat nanti ya. Berikutnya ini memilih kriteria untuk perbandingan, kemudian membandingkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, maksudnya penelitian-penelitian sebelumnya dengan kriteria yang sudah kita buat. Jadi contoh tadi kayak di algoritma untuk machine learning mungkin ada yang supervised, ada yang unsupervised, kita bisa bandingkan itu. Yang supervised itu seperti apa kriterianya, yang unsupervised seperti apa kriterianya. Walaupun sebenarnya gampangnya ada sih, kalau supervised, unsupervised cuma dilihat dari labelnya gitu ya. Kalau ada label berarti dia supervised, kalau tanpa label dia unsupervised. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Ini saya cuma ambil contoh yang simple aja. Nah, yang kedua, contoh descriptive project ini tujuannya untuk memperoleh seperti apa sih kondisi suatu teori atau suatu metode yang ada di dalam satu subjek, dan juga mungkin untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang penting gitu. Ya tadi saya ambil contoh 5G tadi ya. 5G kan goalnya 5G ini dia ada 3 kan.
ultra reliable dan low latency, ya latensinya kurang dari 1 milisecond, ya ini kalau main Mobile Legend keren banget, ya apalagi kalau main yang game-game virtual reality gitu ya, pastinya 1 milisecond ya sangat cepat sekali. Kemudian gigabit, targetnya di atas 1, sebentar salah nih saya, di atas 1 gigabit per second ya. Ya, ini kalau download sudah nggak pakai meteran lagi, udah nggak ada kuota. Kalau 5G ini udah nggak ada kuota. Kemudian coveragenya 1 juta device dalam 1 kilometer persegi. Kalau saya nggak salah ya ini. Tolong nanti dicek kembali. Ya 1 juta device, 1 million. Nah kita mau selidik ini misalkan. Current statusnya ini masih berlaku nggak ini? Atau mungkin bisa meningkat ya. Ya ini kita mau cek benar nggak gitu ya. Kita buat simulasi, kita buat misalkan ini BTS gitu. BTS-nya 5G, kita cek benar nggak 1 milisecond dalam coveragenya dia gitu. Bisa cover sekian device dalam 1 kilometer persegi. Atau kita identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalkan kalau di Kalimantan Timur ada kelembapan, ada curah hujan, ada kontur, kemudian juga tutupan lahannya mungkin banyak vegetasi, pohon dan segala macam. Bisa jadi ya nggak sampai 1 juta device, ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga mungkin lebih, karena noise-nya kurang. Masih sedikit sekali metal ataupun rumah yang menggunakan atap metal ataupun kendaraan dan yang lain yang bisa menginterferensi sinyal itu. Ya ini yang menarik untuk diteliti. Jadi ini contoh saja. Yang kedua ini misalkan di 5G kemudian. Kemudian yang berikutnya proyek penelitian yang berorientasi teori. Ya banyak teori ya di bidang computer science, apalagi sekarang dengan berkembangnya machine learning, dengan berkembangnya cloud computing, semakin banyak teori-teori yang berkembang juga di dunia IT atau dunia computer science. Ini juga bisa kita explore gitu. Nah, di sini bisa jadi kita membandingkan teori satu dengan teori yang lain. Dalam contohnya di sini, ini ada 2 contoh ya. Mungkin yang pertama ini kita mau coba menambahkan sesuatu dari teori yang ada. Menambahkan sesuatu dari teori yang sudah pernah disampaikan. Kita ambil contoh Fukumore. Fukumore itu kan menyatakan bahwa jumlah transistor dari sebuah prosesor meningkat 2 kali lipat di tahun depan dengan form faktor yang sama. Jadi kalau ukuran prosesor 1 cm kali 1 cm, jumlah transistornya di dalam ada 1 juta, di tahun depan itu naik jadi 2 juta. Nah, kita mungkin mau nambahkan sesuatu di dalamnya. Kita mau nambahkan performance-nya ternyata nggak meningkat 2 kali lipat, Pak. Gitu. Setahu saya sih gitu. Kalau Anda sering lihat hasil benchmark gitu, yang misalkan dari tahun ini AMD Ryzen seri 4000 misalkan. Sama-sama Ryzen 3 misalkan, Ryzen 3. Tapi seri 4000 yang tahun ini. Tahun sebelumnya seri 3000 misalkan. Sama-sama Ryzen 3 nih, tapi jumlah transistor di dalam chip prosesornya Ryzen itu meningkat gitu ya, sesuai dengan hukum Moore lah. Tapi ternyata Anda punya teori sendiri gitu. Saya sering lihat Pak hasil benchmark gitu. Di majalah chip misalkan atau di majalah-majalah komputer itu ternyata hasil benchmarknya itu tidak 2 kali lipatnya. Nah ini jadi tambahan teori. Anda bisa menambahkan bahwa dalam hukum Moore memang teorinya jumlah transistor itu tiap tahun akan meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tetapi berdasarkan dari literatur ini Anda studi literatur aja ya.
misalkan Anda hasil dari benchmark, misalkan dari AMD-nya sendiri, atau dari majalah-majalah, ataupun dari jurnal-jurnal, ternyata performance-nya nggak meningkat 2 kali lipatnya. Nah, ini kan jadi tambahan dari teori yang ada. Ya, yang berikutnya mungkin Anda bisa juga membandingkan sebuah teori dengan ini ya, dengan kebutuhan suatu organisasi gitu. Ya, biasanya juga ada kriteria yang kita jadikan acuan. Kalau tadi di prosesor itu kita jadikan kriterianya adalah performance dan jumlah transistor, mungkin di sini ada kriteria yang lain yang mau kita pakai untuk mendukung sebuah bisnis rule atau sebuah pekerjaan di dalam suatu organisasi. Nah, yang berikutnya applied project. Ini tadi sempat ditanyakan oleh temennya di chat. Contoh pakai NMS, ya, dedut gitu dengan menggunakan perangkat mikrotik. Boleh real apa boleh simulator gitu. Ya, ini sebenarnya applied project ya. Kita mengaplikasikan projectnya, cuman di sini projectnya mau pakai real device, maksudnya real device misalkan mikrotiknya pakai router board gitu, atau pakai PC, atau kita simulasikan, misalkan mikrotiknya mau kita masukkan di dalam GNS3, ya, jadi bisa pakai GNS3, atau kita masukkan dalam VirtualBox. Ya, ini contoh saja, contoh. Ini kan simulator dua-duanya ya, GNS dan VirtualBox. Terserah, sebenarnya nggak ada masalah sih dua-duanya. Cuma biasanya kalau dalam model virtualisasi itu seringnya ini ya, kalau dalam virtualisasi itu tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Kita tidak bisa lihat kondisi yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mau lihat fungsionalnya sih pastinya bisa berjalan. NMS pakai dedut itu kita runningkan di dalam simulator, baik itu GNS3 maupun kita bikin dengan VirtualBox gitu. Ya harusnya secara fungsional bisa kita amati. Tapi kalau Anda mau mendapatkan kondisi real, bagaimana NMS dedut kita runningkan, kita bisa deploy di real device, entah itu di router boardnya mikrotik atau kita install mikrotiknya di PC gitu. Kita buat router PC gitu, kita deploy di situ. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Anda mau lihat seperti apa hasil akhirnya. Mau yang kondisi real, kalau kondisi real berarti Anda harus pakai real device, pakai router board atau install mikrotik OS di dalam PC, atau Anda mau simulasikan pakai GNS3 atau pakai EVNG atau pakai simulator yang lain. Silakan. Ya, ini di sini juga disebutkan kita bisa gunakan simulator. Ya, ini tadi jawaban atas pertanyaan temannya. Ya, kita bisa bereksperimen dengan menggunakan simulator. Atau mungkin kita mau implementasikan algoritma baru. Di jaringan apa ya contohnya? Ya, SDN tuh banyak algoritma baru. Ini juga nanti implementasinya mau di simulator boleh, atau mau di real device, atau ya mungkin ada yang sekarang juga ini cloud. Ya, sebenarnya dua ini contohnya virtual. Jadi bisa juga Anda mau bandingkan di virtualnya gimana, di real device-nya seperti apa. Anda bikin perbandingan. Nah, kemudian Anda bisa melakukan testing dan juga menganalisa hasilnya gimana. Terus kalau misalkan ini tadi ngetes algoritma baru, Anda bisa
berikan saran, biasanya nanti di kesimpulan juga ada sarannya seperti apa. Nah, kalau model-model praktek seperti ini, mungkin Anda bisa ketemu masalah ini di sebuah perusahaan atau tempat Anda PKL. Jadi kalau Anda nanti PKL, ada mata kuliah PKL, lebih baik Anda proaktif cari masalah-masalah yang mungkin Anda bisa bawa untuk skripsi Anda. Akan sangat menarik sekali kalau PKL, skripsi, bahkan mungkin nanti Anda kerja itu ternyata sudah align, sudah selaras, walaupun mungkin tidak ideal, mungkin saja. Yang keempat, perbandingan antara teori dengan praktek. Ya, ini juga mungkin Anda bisa ketemu di tempat PKL, tempat Anda melaksanakan praktek kerja lapangan, entah itu organisasinya pemerintahan maupun swasta. Tapi biasanya yang swasta, apalagi swasta telco gitu ya, atau swasta yang memang bergerak di bidang IT, biasanya masalahnya itu yang bisa ditemukan banyak. Nah, misalkan contohnya Anda ketemu antara teori dengan praktek di lapangan ternyata beda. Kenapa tidak seperti itu? Saya anggap, saya ambil contoh gini ya, OSPF gitu kan. OSPF itu kan pakai Dijkstra ya algoritmanya. Tapi ternyata Dijkstra-nya di OSPF itu agak beda. Dijkstra-nya di situ mungkin tidak seluruh node itu relasinya satu-satu gitu. Tapi ada modifikasi. Karena apa? Karena kalau di fullkan mesh gitu, satu-satu relasinya untuk link state itu akan banyak sekali menyedot resource atau sumber daya komputasi ya, baik itu memori maupun CPU. Sehingga perlu dimodifikasi sedikit. Tidak semua punya database link state ataupun tidak semua koneksinya satu-satu. Cukup kedua device saja yang mencatat itu ya. Jadi ada, kalau di dalam SPF itu ada saya lupa namanya. Intinya ada dua router, DR dan BDR kalau salah. Designated router dan backup designated router. Sorry, akhirnya ingat. Ini yang akan menyimpan seluruh database yang ada, dan biasanya dua router ini router yang paling kuat resource-nya. Yaitu salah satu modifikasi dari Dijkstra ya. Jadi tidak fully Dijkstra karena ya memang pertimbangannya menghabiskan resource yang ada. Jadi dimodifikasi ya. Kalau kita lihat modelnya seperti itu. Nah, ini kan ada kontras ya antara teori dengan mungkin juga implementasi di lapangannya. Nah, kalau di sini cuma disampaikan tentang contohnya tentang object oriented programming. Pada prakteknya juga kalau object oriented mungkin banyak sekali modifikasi yang muncul. Kalau tahapannya ya biasanya kita memilih organisasi yang ataupun tempat kita mau mempraktekkan ini, atau lokus penelitian ya istilahnya seperti itu, tempat kita melakukan penelitian, biasanya nanti didefinisikan di dalam proposal juga. Kemudian kriteria yang mau kita pilih apa saja di situ, dari sekian kriteria yang ada yang mau kita bandingkan, maksudnya itu apa saja. Kemudian kita bisa cek kembali antara teori dengan item-item kriteria yang mau kita bandingkan, sudah sesuai atau belum. Kemudian kita cek bagaimana institusi tersebut atau tempat kita melakukan penelitian ini menggunakan atau memanfaatkan teori tadi. Kemudian dari hasil pengamatan kita tentu saja kita akan cek dari kriteria-kriteria yang mau kita bandingkan tadi. Ada hal yang berbeda nggak dengan teorinya gitu? Atau ternyata harusnya sih dengan teorinya itu jauh lebih baik ya. Ternyata enggak gitu. Kalau pakai teorinya mentah-mentah kayak tadi algoritma Dijkstra, kita pakai mentah-mentah ternyata akan menyedot banyak resource komputasi. Nah, ini kan sebenarnya antara teori dengan implementasi di lapangan agak berbeda.
karena memang kita perlu menghemat resource komputasi tadi ya kalau di dalam routing misalkan seperti itu. Nah, ini akan jadi masukan atau akan jadi hasil temuan dari penelitian kita. Ya, jadi kita bisa sampaikan resultnya ataupun hasil penelitian kita bahwa oh ternyata antara teori dengan praktek itu beda. Kenapa? Karena ya pertimbangannya untuk penghematan resource atau pertimbangannya untuk penghematan budget atau pertimbangannya perlu SDM yang memahami teori tersebut dengan sangat baik sehingga baru bisa diimplementasikan di perusahaan. Sedangkan kalau cari SDM-nya perlu waktu, sedangkan perusahaannya perlu secepatnya di-deploy. Itu sebagai result atau sebagai hasil dari penelitian kita, itu bisa kita sampaikan di kesimpulan. Oke, tadi kita sudah lihat contoh-contohnya, ada A sampai dengan D, model-model penelitian. Ini bisa Anda kerjakan. Kebetulan saya ada agenda lagi. Anda bisa kerjakan, nanti Anda bisa kirimkan hasilnya ke Telegram aja kali ya, ke Telegram aja. Ada 5 topik, bukan topik, ini sudah judul proceeding dan jurnal ya. Saya ambil dari IEEE, jadi ini saya ambil dari IEEE. Ini nanti saya contoh aja ya. Misalkan yang nomor 1 ini, nomor 1 Anda kerjakan hybrid antenna module concept for 28 GHz 5G beam streaming cellular device. Ini masuk yang mana dari yang sekian ini? Dari A, B, C, D ini yang mana? Boleh lebih dari 1. Jadi boleh lebih dari 1. Optionnya boleh lebih 1. Misalkan, oh ini masuk CD, misalkan. Silahkan dijawab CD. Jadi nomor 1 CD gitu. Kemudian nomor berikutnya, nomor 2 misalkan A saja gitu. Misalkan, ini contoh aja. Jadi silahkan Anda kumpulkan jawabannya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3, dan seterusnya. Anda bisa kirim di Telegram. Ini nanti juga akan saya kirim, ini sudah saya kirim ya, materinya di Telegram, Anda bisa buka dan bisa baca di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mungkin belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Oke, atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak.